Renungan Harian 20 Februari dari buku This Day in Baptist History dengan judul 200 Gembala Menghadiri Pemakaman. Nats yang diambil Yesaya pasal 38 ayat 17. Andrew Gifford dilahirkan di dalam sebuah keluarga yang saleh di Bristol, Inggris pada tanggal 17 Agustus 1700. Ayahnya Immanuel Gifford telah mengalami banyak penderitaan karena prinsip-prinsipnya yang berbeda. Dan kakeknya telah dipenjarakan sebanyak 4 kali karena kepercayaan Alkitabiahnya. Maka tidak mengejutkan kita bahwa di awal kehidupannya, Andrew Gifford mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, dan ia diselamatkan ketika ia berumur 15 tahun. Setelah pelatihannya, Andrew Gifford melayani sebagai seorang gembala asisten, baik di Nottingham maupun di Bristol. Sebelum menjadi gembala gereja Littlewood Street di London pada tanggal 5 Februari 1729, muncul kesulitan di gereja Littlewood Street, dan pada tahun 1736 Gifford dan mayoritas anggota pergi dan mendirikan sebuah gedung baru di Eagle Street, Red Lion Square. Gereja baru itu didedikasikan pada tanggal 20 Februari 1737 hari ini. Dan selama hampir setengah abad, Gembala Gifford melayani kawanan domba Allah itu. 2 kali gedung itu harus diperbesar untuk mengakomodasi jemaat yang terus meningkat. Gifford dengan cepat dikenal karena pengetahuannya mengenai manuskrip-manuskrip kuno dan koin-koin. Koleksi koin-koin langkanya adalah yang paling berharga di Inggris, dan akhirnya Raja George II membelinya untuk dipajang di rumahnya sendiri. Pada tahun 1754, Gifford menerima gelar Doctor of Divinity dari Marischal College, Aberdeen, dan pada tahun 1757 ia ditunjuk sebagai asisten pustakawan British Museum. Namun tugasnya yang pertama dan terutama adalah seorang gembala, dan ia tidak membiarkan tugas-tugasnya di museum mengintervensi tugas-tugas penggembalaannya. Dr. Gifford adalah teman baik George Whitefield dan berkhotbah untuk Whitefield pada beberapa kesempatan. Pada tanggal 6 Juni 1784, ketika ajal mendekat, Gembala Gifford memberitahu umatnya, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Setelah perjamuan itu, ia berkhotbah dengan penuh kuasa atas nas, "Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu." Malam berikutnya ia mengkhotbahkan khotbah terakhirnya di dalam gerejanya dari Ibrani pasal 13 ayat 1. "Peliharalah kasih persaudaraan." Ia mengucapkan selamat tinggal dengan nada yang gembira, tetapi nanti kembali untuk melihat terakhir kalinya rumah pertemuannya, mengulangi dengan penegasan ucapan selamat tinggalnya. 3 hari sebelum ia meninggal, ia berkata, "Saya amat kesakitan, tetapi puji Tuhan, ini bukanlah neraka. Oh, terpujilah Allah karena Yesus Kristus." Ketika sudah hampir ajalnya, ia berbisik, "Oh, jadi apa saya sekarang? Kalau bukan karena Yesus Kristus, apa jadinya saya sekarang? Kalau bukan karena ada bagian dalam Yesus Kristus?" Kematiannya terjadi pada Sabtu pagi 19 Juni 1784, dan ia dimakamkan di Bunhill pada hari Jumat 2 Juli pukul 6 pagi. Ia menginginkan sebuah pemakaman di pagi hari untuk menegaskan imannya di dalam kebangkitan Juru Selamat. Khotbah pemakaman disampaikan oleh John Ryland di hadapan kehadiran 200 pelayan Tuhan dan kerumunan orang banyak yang telah datang untuk memberikan penghormatan mereka kepada seorang yang telah berjalan bersama Allah dan melayani generasinya dengan setia. Dr. Gifford mewariskan perpustakaan dan manuskrip-manuskripnya kepada Bristol Baptist College. Renungan tambahan dari Dr. Sontoliau. Orang Baptis adalah orang Kristen yang cinta kebenaran. Jika kebenaran yang lebih masuk akal dan Alkitabiah disampaikan, pasti akan disambut dengan sukacita. Misalnya, orang Kristen seharusnya tidak merayakan Paskah karena perayaan Paskah itu perintah kepada Musa untuk mengingatkan bangsa Yahudi akan kedatangan Mesias. Dan Mesias sudah datang. Perayaan Paskah sudah tergenapi. Aneh jika orang Kristen Alkitabiah mengikuti orang Yahudi yang menolak Mesias dan yang sesat untuk terus merayakan Paskah.
Perayaan Paskah itu untuk merayakan hari penyembelihan domba saat orang Yahudi akan keluar dari Mesir. Orang Kristen itu mengenang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, bukan merayakan Paskah. Poin kedua, lihatlah, amatilah sejarah kelompok Kristen yang mempertahankan kebenaran hingga dipenjarakan, bahkan dibakar hidup-hidup. Itu orang baptis. Tetapi semakin hari semakin banyak gereja baptis yang kacau karena kompromi. Carilah gereja baptis yang masih setia pada perjuangan nenek moyang rohani mereka. Demi kebenaran, orang baptis bukan hanya berani berbeda, bahkan berani mempersembahkan kepalanya. Bagi orang baptis seperti Gembala Andrew Gifford, kematian bukan hal yang menakutkan. Dia sangat tahu bahwa hari kematiannya mendekat dan dia mempersiapkannya. Orang yang telah mendapatkan kepastian masuk surga tidak takut lagi pada kematian. Poin ketiga, Benjamin Keats adalah gembala baptis yang memperkenalkan bernyanyi dalam acara jemaat. Sekitar 1660-an sebelumnya, orang baptis tidak bernyanyi, hanya berkumpul dan mempelajari Alkitab. Dan dengan berjalannya waktu, iblis melihat ada peluang untuk menyimpangkan gereja baptis dalam bidang musik. Dulu bernyanyi di jemaat dinilai duniawi. Sekarang malahan banyak gereja baptis yang telah memasukkan lagu irama duniawi atau CCM ke dalam acara berjemaat. Carilah gereja baptis yang tetap bertahan untuk kebenaran Alkitabiah dan yang tetap memuji Tuhan dalam jemaat dengan pujian yang agung. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.